sebelumnya mungkin kita sudah banyak nih melihat di lingkungan kita ini ya. Nah, apa itu benda cair, apa itu benda padat ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari zat, yaitu wujud dan perubahan zat. Nah, wujud dan perubahannya ya. Nah, adapun tujuan kita mempelajari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu mengetahui pengertian dari zat. Ya. Yang kedua, tujuannya peserta didik atau anak ustazah mampu mengetahui wujud zat. Nah, ya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui sifat dari zat. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengetahui bentuk perubahan yang terjadi pada zat. Nah, sekarang ustazah mau tanya dulu, ya. Pernah anak ustazah membawa minuman ke sekolah? Nah, contoh nih, pinjam ustazah botol minuman sebentar ya. Nah, ini satu ya. Nah, ini satu. Nah, ini apa namanya ini? Apa namanya ini? Botol minum ya. Nah, ini namanya botol minum. Nah, apa isi di dalamnya ini? Air. Selanjutnya ini lagi. Ini apa ini? Menghapus papan tulis. Nah, ini dulu tadi ya. Ini air. Air ini, nah, merupakan bentuk perwujudan dari benda cair. Ya. Kemudian ini merupakan perwujudan dari benda padat. Nah, sekarang kita akan belajar zat ya, yaitu wujud dan perubahannya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa arti dari zat. Ya, ada yang tahu nggak apa arti dari zat? Hah? Ada yang tahu nggak apa pengertian dari zat? Nah, zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menepati ruang. Nah, jadi zat itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa. Massa itu sama dengan berat dan menepati ruang, atau dia memiliki volume. Ya, itu pengertian dari zat. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam perubahan wujud zat. Ya. Nah, macam-macam perubahan wujud zat ini tadi pengertian zat. Nah, yang kedua, macam perubahan wujud zat. Nah, macam-macam perubahan wujud zat ini ada tiga, ya.
air, ya. Air. Misalnya air ini Ustazah masukkan ke dalam botol, bagaimana bentuk air tersebut? Bentuk air tersebut bentuknya botol. Kalau Ustazah masukkan dia ke gelas, nih ke gelas ini, apa bentuk air? Nah, bentuk botol berbentuk gelas. Kalau Ustazah masukkan dia ke dalam piring, apa bentuk air tersebut? Nah, akan berbentuk piring. Nah, artinya wujud zat cair ini volumenya tetap, tapi mengikuti bentuk dari wadahnya. Nah, tentunya ini, ya. Nah, selanjutnya lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga ini wujud gas. Wujud gas ini terdapat di sekitar kita ini. Banyak terdapat di sekitar kita, ya. Nah, bisa nggak kita merasakan gas? Nah, anak Ustazah kalau bernafas apa yang dihirupnya? Udara atau oksigen. Nah, itu yang disebut dengan gas, ya. Jadi dalam ruangan ini ada gas. Ada gas nggak dalam ruangan ini? Ada. Gasnya berupa oksigen. Nah, jadi gas adalah benda yang volume dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contoh yang paling sering kita jumpai yang nyatanya, siapa yang pernah melihat balon? Nah, balon itu kalau tidak kita tiup, kita biarkan, awal kita beli itu bentuknya seperti apa? Bentuknya yang kempes. Nah, kenapa bisa balon itu menggelembung? Kenapa? Nah, karena kita beli gas. Nah, jadi gas itu akan membentuk sesuai wadahnya tidak? Iya. Atau enggak? Plastik kita beli tiupan angin, apa tiupan oksigen, akan membentuk plastik enggak dia? Ya. Nah, itulah macam-macam perubahan kita, ya. Yang pertama ada padat, ada cair, ada gas. Nah, selanjutnya kita belajar lagi sifatnya. Yang pertama ada benda padat. Apa sifat benda padat? Nah, apa? Keras. Benda padat ini dia bersifat keras. Nah, apa lagi? Apa sifatnya? Nah, tidak berubah bentuk. Tadi kan kata Ustazah, papan tulis ini kalau Ustazah taruh di atas meja, kalau Ustazah masukkan ke dalam kantong, apakah berubah bentuknya? Tidak, dia akan tetap berbentuk papan tulis. Apa nih? Penghapus papan tulis. Nah, berbeda dengan minuman. Kalau minuman, kalau Ustazah masuk ke botol, kemudian Ustazah masuk ke mangkok, berubah ada bentuknya air ini. Sama halnya dengan kecap. Kecap kalau kita masukkan ke botol, bentuknya akan berubah membentuk botol. Nah, kalau kita masukkan ke dalam piring, kita turunkan, akan berbentuk itulah sifat dari cair. Nah, apa lagi? Gas. Apa sifat dari gas? Kalau gas ini sifat dia akan menyebar ke seluruh ruangan, akan menyebar dia, ya, akan menyebar ke seluruh ruangan atau dia mendekati ruang, ya. Itulah sifat dari wujud zat. Nah, selanjutnya lagi kita masuk, ya. Nah, tadi yang ketiga apa tadi? Sifat
suatu benda yang memiliki massa dan memiliki volume, ya. Nah, suatu massa yang memiliki suatu benda, ya, suatu benda yang memiliki massa dan memiliki volume. Nah, ya. Nah, macam-macam perubahan wujud zat, ada padat, ada cair dan gas. Nah, selanjutnya lagi kita masuk bentuk perubahan wujud, ya. Nih, bentuk perubahan wujud zat, ya, wujud zat. Nih, bentuk perubahan wujud zat ini kan ada 3 nih. Perhatikan ke depannya, nak. Nih, ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Ya. Nah, ini padat. Coba perhatikan, padat. Ini cair. Sini apa? Gas. Nah, jadi ketiga benda ini dapat berubah bentuk. Nah, yang pertama kita lihat perubahan wujud dari cair menjadi padat. Coba lihat benda di rumahnya, dari cair menjadi padat. Ada enggak? Apa contohnya? Nah, ya. Apa nama prosesnya itu? Dari cair menjadi padat. Apa namanya? Dari cair menjadi padat. Apa namanya? Apa namanya? Hah? Apa namanya? Membeku. Apa namanya, nak? Nah, sebut nama prosesnya membeku. Nah, selanjutnya proses dari padat menjadi cair disebut dengan apa? Disebut dengan mencair. Pernah nggak melihat proses mencair? Proses apa contohnya? Apa? Kemudian lagi perubahan bentuk dari padat menjadi gas. Apa contohnya? Padat menjadi gas. Apa contohnya? Hah? Nah, pernah melihat kartu barus di rumahnya? Tahu kartu barus? Tahu. Nah, biasanya itu dia ditaruh di dalam lemari atau di dalam kamar mandi. Gunanya untuk apa? Penghilang menyewa, kan? Kalau di kamar mandi untuk menghilangkan bau-bau kamar mandi. Nah, awalnya kartu barus itu kan bulat dia, padat. Tapi kita biarkan dia di udara, nanti lama-kelamaan 2 hari, 3 hari, atau bahkan seminggu dia akan mengecil. Lama-kelamaan akan terus mengecil, kemudian akan habis. Nah, itu namanya disebut dengan proses perubahan dari padat menjadi gas. Ya, apa disebut apa nama prosesnya? Tahu? Anda pernah ya? Menyublim. Apa namanya? Menyublim. Nah, menyublim. Kemudian lagi kebalikan dari proses menyublim, dari gas menjadi padat. Apa contohnya? Hah? Dari gas menjadi padat. Nah, ini biasanya ya kekaratan di knalpot. Pernah lihat knalpot motor ayahnya? Di TV itu pernah lihat bergerak kan? Nah, itu disebut
proses namanya mengkristal. Apa namanya? Mengkristal. Mengkristal. Prosesnya dari gas menjadi padat. Ya. Nah, selanjutnya lagi kita lihat proses dari mencair menjadi gas. Ada enggak? Proses dari cair menjadi gas. Hah? Cair menjadi gas. Ada? Apa contohnya dari cair menjadi gas? Hah? Merebus air. Pada saat kita merebus air, nanti air yang kita rebus itu akan mendidih gitu. Ya. Nah, kalau saat kita merebus air itu airnya mendidih, apa yang terjadi? Menguap. Nah, nanti permukaan air itu kan mendidih. Nanti tampak kayak asap. Ya kan? Akan naik dia. Itu disebut namanya proses menguap. Ini prosesnya terjadi pada saat kita merebus air. Kemudian lagi kebalikan proses dari menguap, dari gas menjadi cair. Apa? Hah? Dari gas menjadi cair. Apa contohnya? Hah? Apa contohnya? Apa nama prosesnya ini dulu? Mengembun. Nah, ini ya, misalnya tadi ini Adiba beli es pada saat siang hari, dibelinya teh es, ya. Karena Adiba masih ada kerjaan yang belum diselesaikannya, jadi teh es ini taruh dulu di atas mejanya, dibiarkan beberapa menit. Apa yang terjadi? Kok menguap lagi? Hah? Nanti di luar gelas ini akan ada apa? Air, ya kan? Ya pasti pernah berpikir dari mana asalnya air ini? Pernah nggak berpikir kayak itu? Pernah kan berpikir kayak itu? Pernah? Pernah. Dari mana asal airnya ini? Itu disebut dengan proses mengembun. Nah, ya, bukan air ini yang berkurang, tapi itu prosesnya mengembun. Nah, sampai di sini paham? Nah, sekarang saya ulangi. Proses perubahan dari padat menjadi cair disebut dengan apa? Cair. Nah, proses perubahan wujud dari cair menjadi padat. Nah, ya. Proses perubahan wujud dari padat menjadi gas. Proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Nah, selanjutnya proses perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, proses perubahan yang terjadi dari gas menjadi cair. Mengembun, ya. Nah, sekarang Ustazah sebutkan lagi, ya. Siapa yang bisa menjawab ini? Yang tahu silakan diangkat ya. Nah, proses terbentuknya es batu itu disebut dengan proses apa namanya? Ya, siapa yang bisa? Nah, coba barisan ini. Apa jawabannya? Hah? Membeku atau yang disebut dengan perubahan dari cair menjadi padat. Nah, selanjutnya proses perubahan, proses batu apa? Proses kapur barus yang didiamkan di udara. Apa nama prosesnya? Apa nama
di sini pertemuan kita hari ini. Nah, Ustazah sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.